Dari sesepedahan, tujuan yang baru adalah ke kantornya Kimo. Harus wajib. Aduh, kita udah nyampe ke sini ke Reog 57. Ternyata kurang setiap gulingan heula kitu ka dia, tapi alhamdulillah dipertemukannya. Ini kita udah nggak ketemu loh berapa tahun teuing, pokoknya lama banget. Lama. Lama aja. Seperti apa keseruan di sini kita lihat nanti ya. Ya. Mengenai launching buku kumaha tah kelanjutan hampura euy saya ngikutin yang sejarah kali ini Priangan. Saya sudah baca-baca sih dan itu punya baturnya. Nggak baca usia. Dan itu akan jadi referensi buat saya karena perkenalkan saya juga sekarang jadi ngajar bahasa Sunda. Jadi ada seni budaya Sunda. Seni budaya anger musik. Jadi musiknya karena ketika Mas Menteri bilang harus merdeka belajar, saya mah ngajar musik biasa anger. Kadang beri diajar dan pilada seperti kaditu teh meureun barang-barang musik tradisi. Mau kerucut lah ke Karinding gitu. Ini anak-anak nih Bapak lagi sama tahu lah kamunya siapa gitunya. Tah gitu. Ari buku apakah akan itu teh cuma satu? Apakah to be continue aya jurusan apa udah buat di situ semua si buku to be continue. Nah, hari ini teh bukan hari ini ya, beberapa hari yang lalu tanggal 22 Juni itu Iya. 1 tahun buku itu dirilis. Widih 1 tahun. Iya, kemarin teh buku itu dirilis dengan seiring dengan kita ngebangun ekosistem musik Karinding. Jadi kita bikin kompilasi Karinding yang akhirnya kita jadi punya record label namanya Paratuan Record. Terus si kolektif itu namanya Pangauban Karinding. Akhirnya dijadikan nama media. Kita punya www.pangaubankarinding.com. Itu jadi ekosistem infrastruktur medianya. Siap-siap gitu. Dan kemudian ketika launching si kompilasi Karinding ini, kita jadi kudu nama jika kudu nyian gigs ya gitu. Benar. Akhirnya kita bikinlah infrastruktur festival namanya Karinding's Day Out. Nah, di si Karinding's Day Out disetting jadi event tahunan di mana kita bareng-bareng rilis sesuatu. Kemarin ada yang rilis album, rilis merchandise, rilis video klip. Nah, saya ngerilis buku Sejarah Karinding Priangan ini. Jadi si Sejarah Karinding ini akan dilanjutkan ke buku selanjutnya yaitu Ragam Harpa Mulut Indonesia. Ulangi tolong diulang. Ragam Harpa Mulut Indonesia. Berarti itu teh buku ketiganya. Itu buku ke Tiskampe hitungnya. buku ke-7 akan jadi buku ke-7. Ya, udah ke-7 ya lanjut yang tadi teh. Yang mana we? Nah, kalau yang di ruangan ini itu kita di ini teh ruangan yang tadi ada ruang belajar. Nah, di ruangan ini teh kita sedang menuliskan buku bawah tanah. Itu kita menulis buku Bandung Bawah Tanah secara kolektif. Si bukunya sendiri terdiri dari 11 buku, temanya metal, punk, hardcore, hip hop, rock, pop, musik elektronik, zine, merchandising, gigs, dan record label. Itu semuanya ditulis di kolektif Atap Kelas. Tahan dulu. Do you know Nyapedawe? I don't have an answer for that. Is there something else I can help with? Okay. How did we do today? Sekarang yang sedang dipersiapkan buat ditulis itu buku musik elektronik. Buku musik elektronik. Ya, Mas Hoir. Menarik tuh. Beliau dari Sastra Indonesia UPI. Tahun sabaraha? Sekarang masih mahasiswa. Jadi berdua yang nulisnya sama Astria yang melakukan penelitian, Mas Hoir yang menulis gitu sekarang. Sementara itu saya menulis zin dan media, terus ada Hindi nulis tentang metal, terus ada Dini nulis tentang merchandising, Oja nulis tentang musik rock, terus saya lupa Ilham nulis tentang punk, Sasa nulis tentang hardcore. Untuk sementara itu
baru itu ada beberapa yang belum tertuliskan teh gigs, record label, hip hop sama pop udah sama Irfan Popis, tapi dia kemudian memisahkan tema musik pop ini dirilis sendiri gitu. Nah, judul bukunya Bandung Pop Darling. Judul bukunya adalah Bandung Pop Bandung Pop Darling. Darling. Nah, jadi kita ada di mana saya? Saya adalah di sebuah tempat di mana Kimung genep teh, Kang Kimung itu bekerja beraktivitas ya. Jadi tadi ngomong-ngomong tentang atap ya. Itu lebih coba diceritakan sedikit aja atap. Atap Promotion itu berdiri dari tahun 2000, mulai bergerak dari tahun 2005 lah, 2002 sih. Tapi yang sangat bersinggungan dengan musik independen itu dari tahun 2011. Kita garap bareng Bandung Berisik. Terus kesini semakin banyak event yang digarap, terutama event-event yang berkaitan dengan rokok, jarum super. Nah, sekarang lebih intens di jarum coklat. Sekarang Atap itu mengelola event-eventnya jarum coklat dan juga mengelola website jarumcoklat.com atau DCDC. Luar biasa. Terakhir saya lihat apakah ada orang atap di situ di video klipnya anu mangsa swing ngabring budak lagu budak geuning yang pakai Vespa. Terus di bender itu tuh produksi atap apa itu memang ada. Nah itu salah satu pergerakan dari atap kelas. Jadi kalau atap kelas itu lepas dari korporasi sebetulnya. Komitmen kita aja secara independen untuk melakukan pergerakan yang sekiranya memang bisa berguna lah buat masyarakat. Salah satunya adalah bergerak di lagu-lagu anak. Salah satu proyek lagu anak yang kita garap itu Gia. Itu lagu anak itu sendiri apakah gemahnya memang dibikin di konsep siapa aja yang mau bikin, apa memang Atap bikin untuk itu gitu loh, terbuka bagi publik atau gimana itu konsepnya teh, atau bikin we gitu kumaha tah? Terbuka buat publik sebetulnya, mas, siapapun yang mau bikin lagu-lagu gitu. anak. Itu bisa diakomodir atau dimediasi menurutnya atau gimana? Awalnya mah cuma bertiga, saya, Pak Ardi, salah satu top manajemen di sini, sama Pedi Bayi. Kang Pedi, kita ngobrol gimana sih bagusnya kita untuk mengemas lagu-lagu anak, karena kita prihatin lagu anak sekarang, yang terakhir gitu, tapi sebetulnya banyak gitu ya. Jika Kang Win sendiri kan sering gitu ya bikin lagu-lagu anak yang beraragus. Terus kawan-kawan di Cendikia Muda juga banyak juga yang bikin lagu-lagu anak yang digagas ceria juga di sekolah-sekolah teh. Banyak. Guru-gurunya teh keren gitunya di sekolah-sekolah teh. Guru-gurunya keren bikin lagu-lagu anak yang diintegrasikan dengan pengajaran. Itu teh tidak terekspos. Nah, kita teh dengan segala keterbatasan, ya udahlah kita mah bergerak dulu yang ada. Saya sempat ngobrol sama Dewi dulu teh, sama ya beberapa teman yang juga memang sering membuat lagu-lagu anak. Dan ya akhirnya Gia jadi project pertama kita. Gia ya. Mungkin itu sudah banyak juga viewernya ya. Nah, kedepannya Kang Kimung, kedepannya itu ada ini nggak akan bersinggungan dengan sok mah tuh diatupin. Iya. Apakah akan bersinggungan dengan Disdik barangkali jadi program bagaimana, atau hanya sekedar apa ya? Karena itu bisa jadi gini, misalkan gini, kayak teman-teman ya saya juga gitu ya, bikin lagu dengan berbagai tema. Ingin sih kita tuh share dengan sekolah-sekolah lain, kan sekarang banyak sekolah yang senapas ya, sekolah-sekolah tetangga saya lah, sebut saja saya sekolah itu gitunya, dan itu tuh kan ingin sharing ke yang lain. Apakah mungkin kan nanti jadi media bahwa lewat Atap ini misalkan semacam ada, bukan portal atau istilah, bukan platform juga sih, semacam mediasi untuk mereka tuh nih kalau mau pakai lagu mah sok we asal gimana tah, itu gimana tah, apakah kisi-kisi itu atau kumaha tah? Kita teh sedang terus bekerja untuk ke arah sana. Sekarang tuh lagi nyiapin single terbaru dari Gia judulnya Hidroponik. Nah, singlenya menceritakan tentang ajakan kita untuk menanam di rumah, bertani, menanam. Itu juga respon kita terhadap pandemi COVID kan, jadinya ketahanan pangan kayak gitu mulai dibicarakan lagi.
itu kita konsultasi ke Kang Gianyar Saribanon dari UPI. Oh iya betul. Di Lembang. Ya, Kang Gia banyak bercerita tentang hidroponik, tentang pertanian, tentang ketahanan pangan, yang akhirnya Siap. dijadikan salah campaign kita untuk menanam di rumah itu yang pertama. Yang kedua, ternyata Kang Gianyar ini dia adalah dia bekerja di dinas pendidikan, terutama dinas pendidikan usia dini. PAUD. Ya. Nah, sama sekarang lagi menggodok wacana untuk disambungkan ke sana secara sistem gitu. Nah, terus sempat bekerja sama juga sama BNPB, penanggulangan bencana kemarin, dan sama Mizan paling juga kemarin itu. Sama Mizan, luar biasa ya. Oke, jadi mohon maaf Kang Kimu ya, saya datang rek ngobrol tapi saya aja dia ngeplog, sudah saya ada sok itu sok adel gitu. Ya kan biar saya itu dulu mah hayang ngobrol, tapi oke, itu dia saya dari di Atap ya, ketemu Kang Kimu sendiri aktivitas sebagai posisi di Atap itu sekarang. Saya di direktur program di Atap Kelas, kalau di PT Atap Promotion di R&D, di Research and Development. Iya. Oke, terima kasih Kang Kimu, lancar selalu, sehat selalu. Dan untuk ngopinya kita tidak akan ini kita ngopi di kantornya juga. Good Fam. Di Good Fam ya. Kopi Good Fam. Enakeun pokoknya mah. Terus ada dua lagi Good Fam itu sama-sama singkatannya GF, Grind Forward, ada yang di Panas Dalam, ada yang di mana hiji deui teh mah? Kosambi. Ini sih eta nu di Panas Dalam. Panas Dalam. Speed Life. Oh, di Speed Life. Udah enggak? Kan Bu Reksa juga udah pindah. Udah pindah kan, bukannya Bu Reksa deui kan? Oh, iya. Apa mah? Taraulin berarti sibuk. Taraulin. Oke, terima kasih. Salamanillah. Tadi jangan bersalam-salam. Oh nya. Jangan nama geus we. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di channel saya Nyape Dahwe. Ahai, sip. Secara kolektif